Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat TWS Teknologi Web Service. Di sini perkenalkan, saya Fitri Melani selaku host dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai study case pengembangan web yaitu NuSoap. NuSoap adalah toolkit PHP yang digunakan untuk mengembangkan web berbasis SOAP. SOAP yaitu Simple Object Access Protocol adalah protokol yang digunakan untuk pertukaran data terstruktur di lingkungan web. Fungsi-fungsi NuSoap yaitu terdiri dari 1. Membuat web service, memungkinkan pengembang membuat web service dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Yang kedua yaitu mengirim pesan ZML, memungkinkan pengembang mengirimkan pesan ZML melalui protokol HTTP dan protokol lainnya. Yang ketiga yaitu menerima pesan ZTML. Pengembang dapat menerima pesan ZML melalui protokol HTTP dan memprosesnya melalui aplikasi PHP. Yang keempat yaitu interoperabilitas, dirancang untuk mendukung aplikasi yang ditulis dengan berbagai bahasa pemrograman sehingga memungkinkan komunikasi antar sistem yang berbeda. Yang terakhir yaitu manajemen web service, menyediakan berbagai fitur untuk manajemen layanan web termasuk registrasi, autentifikasi, dan kontrol akses. Sekarang mari kita mulai dengan sesi tanya jawab mengenai study case ini. Bagaimana kita tanya ke salah satu teman kita yaitu Mbak Prilly. Pertanyaannya yaitu langkah apa saja yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan NuSoap dalam pengembangan layanan web ini. Terima kasih kepada Saudara Fitri Meliani yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan langkah-langkah awal pengimplementasian NuSoap ini. Yang pertama yang kita perlukan adalah kita harus mendownload SAMPP dulu. Ini gunanya untuk nanti kita bisa melihat hasil yaitu menggunakan localhost. Kita mendownload SAMPP ini sesuai dengan kebutuhan komputer kita. Di sini ada Windows, ada Linux, dan ada iOS OS. Karena di sini kita menggunakan Windows, jadi saya akan mendownload Windows. Nanti ketika ini kita download, setelah di-download, maka hasil download itu kita masukkan ke local disk C komputer kita. Nah, ini ada SAMPP-nya, kita masukkan ke localhost, ke local disk C. Ada SAMPP-nya, kita buka aja. Nanti kita cari SAMPP control. Nah, ini nanti di running. Setelah di running, itu dia akan tampil toolbar seperti ini. Nah, ini nanti bisa kita gunakan. Nah, untuk mengaktifkannya kita bisa mengaktifkan start. Nah, untuk membuktikan bahwa SAMPP ini sudah bisa kita gunakan, kita bisa cek di halaman adminnya atau dashboardnya. Ini sudah menandakan SAMPP ini sudah bisa digunakan. Untuk info PHP-nya, di sini PHP yang bisa digunakan itu adalah PHP 8 karena ini adalah untuk saat ini SAMPP dengan PHP yang paling stabil. Lalu setelah ini selesai dan bisa di running dan diaktifkan dan tidak ada masalah, lalu selanjutnya kita akan mendownload NuSoap-nya atau toolkit NuSoap-nya sendiri. Karena toolkit ini sudah diberikan dosen melalui Google Drive, kita tinggal mendownloadnya, yaitu kita karena menggunakan PHP 8, jadi kita mendownload yang NuSoap PHP 7. Di dalam NuSoap PHP 7 ini ada dua toolkit, yaitu NuSoap PHP 7 Masternya dan SRC-nya. Kita download dua-duanya. Kita download terlebih dahulu. Setelah di-download, kita buka. Ini sudah ada. Karena ini berupa folder zip, maka kita harus extra all dulu. Kita extra all di sini terlebih dahulu saja untuk SRC-nya dan NuSoap PHP 7-nya. Lalu setelah diekstrak, ini bisa kita pindahkan langsung ke local disk C, yaitu di dalam SAMPP. Kita cari folder htdoc,
Nah, kita kopikan saja di sini. Nah, ini di sini kita bisa ganti namanya sesuai project yang kita mau. Contohnya karena kita dari kelompok 1, maka ini projectnya kelompok 1. Tinggal di ya sudah ada. Lalu yang kedua, kita memindahkan SRC-nya yang sudah kita ekstrak all juga. Di dalam SRC ini ada tool NuSwap. Nah, dalam tool NuSwap ini kita tinggal copy juga. Kita tinggal copy ke dalam local disk C, di sampipi kembali. Lalu kita buka htdoc, kita buka project kita tadi yang sudah kita buat. Nanti di dalam sini kita masukkan di dalam libnya. Kita tinggal copy aja. Nah, maka dia akan tampil NuSwap-nya. Di sini menandakan folder project kita itu sudah siap digunakan. Setelah nanti ini siap digunakan, selanjutnya kita akan mendownload Visual Studio Code-nya. Nah, ini kita bisa langsung download aja, kita bisa langsung cari di halaman Google Chrome atau Google untuk mencari Visual Studio Code-nya. Nanti setelah kita download yang untuk for Windows karena komputer kita menggunakan Windows. Jadi nanti setelah di-download, kita tinggal cari saja melalui pencarian. Nanti tinggal kita open saja. Kita buka. Setelah dibuka, nah, karena projectnya tadi sudah kita buat dan sudah kita letakkan juga di htdocs, kita bisa langsung buka aja melalui open folder. Nah, kita tinggal cari di local disk C, kita cari ke sampipi, lalu kita cari htdoc, lalu cari kelompok 1 sesuai namanya. Lalu setelah kita buka folder yang tadi, maka di sini akan tampil folder yang sudah kita buat atau project yang sudah kita buat. Ini siap digunakan untuk pengimplementasian NuSwap. Demikian penjelasan dari saya langkah-langkah awal pengimplementasian NuSwap. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Fitri Meliani. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Prilly atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya kita lanjutkan kepada Saudara Arif. Untuk pertanyaannya yaitu apa contoh studi kasus yang dapat diimplementasikan menggunakan NuSwap dalam pengembangan layanan web? Terima kasih Fitri Meliani atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjelaskan implementasi studi case dari NuSwap. Untuk referensinya, di sini kami memakai atau mengambil data dari blog rosianari.net dengan judul implementasi web service dengan SWAP menggunakan NuSwap bagian 1. Di situ teman-teman bisa mempelajarinya juga. Oke, untuk langsung dari hasil codingannya, sebelumnya di sini kita udah menyiapkan folder NuSwap terlebih dahulu. Kemudian kita membuat klien PHP. Untuk yang pertama kita importkan library NuSwap. Kemudian kita buat variabel. Di sini kita buat dua variabel, build 1 dan variabel build 2. Kemudian kita membuat variabel klien di sini untuk instansiasi objek untuk kelas NuSwap klien. Untuk penempatannya di sini ada pada folder NuSwap yang kita simpan. Untuk di saya foldernya di sini ada pada localhost web service Rosihan kemudian NuSwap.
kita samakan. Lanjut untuk selanjutnya di sini kita buat proses pemanggilan metode. Karena saya menggunakan jumlah dan kurangi, di sini kita buat pemanggilan call jumlah dan kurangi dengan menggunakan dua parameter X dan Y. Selanjutnya pada bagian server kita mengincludekan file berisi kelas NoSwap untuk mengakses web service menggunakan protokol SWAP. Kemudian kita membuat server dengan new SWAP server untuk instansiasi kelas SWAP. Lanjut untuk selanjutnya kita meregistrasi metode untuk proses penjumlahan dan kurangi dengan nama jumlahkan dan kurangi. Di sini kita register terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat function jumlahkan dan kurangi untuk implementasi dari metode tersebut. Lalu yang terakhir di sini kita memberikan respon service dari kelas swap server. Untuk selanjutnya hasil running pada klien PHP. Di sini hasil penjumlahannya masih terdapat bug pada hasil penjumlahan. Untuk datanya di sini masih berupa array. Lalu untuk yang servernya di sini masih belum terkonfigur WSDL atau Web Service Definition Language. Oke, sekian dari saya. Kembali ke Fitri Meliani. Terima kasih untuk jawabannya Saudara Arif. Selanjutnya kita lanjutkan pertanyaannya kepada Saudara Brandon. Untuk pertanyaannya, bagaimana menurut kamu solusi yang efektif untuk mengatasi masalah yang muncul dalam studi kasus ini yang melibatkan SWAP? Terima kasih untuk Fitri Meliani untuk pertanyaannya. Untuk solusi yang terbaik dari yang tadi dijelaskan oleh Mas Arif, yaitu saya akan mulai share screen. Nah, untuk yang tadi dijelaskan oleh Mas Arif yang di bagian server, dia hanya menggunakan dua, jumlahkan dan kurangi, dan dua function saja, jumlahkan dan kurangi juga. Tapi untuk bagian yang saya perbarui untuk yang paling optimal, yaitu di server itu kita menambahkan konfigurasi WSDL untuk layanan swapnya, serta menambahkan metode untuk perkalian dan pembagian yang parameternya bertipe data string yang sudah disesuaikan untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian menggunakan parameter yang berbeda-beda. Dari penjumlahan itu ada X dan Y, pengurangan A dan B, perkalian I dan J, pembagian K dan L. Untuk tambahan selanjutnya di sini menambahkan metode penjumlahan dan menambahkan metode perkalian dan pembagian untuk mengikuti yang di atas juga kan. Berikutnya kita menambahkan PHP input untuk PHP versi terbaru. Selanjutnya untuk di bagian server yang tadi Mas Arif jelaskan, dia hanya menggunakan dua metode, jumlahkan dan kurangi, dan ada tambahan yang saya buat untuk optimalnya, yaitu kita menambahkan share ke kanan. Di bagian kliennya, new shop client itu localhost yang sama yang ada di localhost kita, yang kalau saya ada di satu folder dengan klien, yaitu yang baru saya tadi buka di sini di bagian localhost folder 195B13 kelompok 1 fix ada di situ dan ditambahkan dengan WSDL true.
Berikutnya saya juga menambahkan proses call method yang seperti di server tadi, ada perkalian pembagian menggunakan parameter I dan J, menggunakan variabel yang ada di atas, build 1 dan build 2, dan akan menampilkan result dari penjumlahan bilangan di atas. Untuk hasilnya bisa kita lihat di sini. Kita akan memanggilnya host. Nah, ini untuk yang paling optimal. Oh, dan juga tadi saya menambahkan agar hurufnya terlihat besar menggunakan header 1 agar terlihat jelas. Jadi seperti ini hasilnya untuk yang paling optimal yang saya lakukan. Nah, untuk berikutnya kita akan melakukan pencobaan mengganti angkanya dengan angka yang lain. Di sini kita ganti angka pertama, variabel pertama dengan angka 300. Dan untuk variabel kita kedua kita ganti dengan angka 150. Kemudian kita simpan. Kita kembali ke browser. Kita refresh. Apakah ada perubahan? Ya, ternyata sudah ada perubahan, dan berikut adalah kondisi yang berhasil. Yang paling optimal yang kita kerjakan. Jadi ini adalah solusinya yang menurut kita adalah yang terbaik. Jadi terima kasih untuk pertanyaan Putri Melisa. Sekian dari saya. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Brandon atas jawabannya. Selanjutnya kita memberikan pertanyaan kepada saudara Arima. Untuk pertanyaannya, seperti apa idealnya NuSwap digunakan sebagai layanan web? Apa karakteristik atau fitur yang seharusnya dimiliki? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari saudari Fitri Meliani. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana implementasi dari apa yang telah dijelaskan oleh sebelumnya, yaitu tentang perbaikan bug dari NuSwap itu sendiri yang sudah running di localhost. Kali ini saya akan menjelaskan jika diimplementasikan pada komputer yang berbeda atau client server yang memang aslinya client server, jadi bukan di localhost itu. Nah, kali ini kita memilih untuk menggunakan hosting. Kenapa menggunakan hosting? Ada dua pilihan sebenarnya. Bisa menggunakan ngrok atau semacam port forwarding melalui tunnel. Cuma kadang menggunakan ngrok itu ada permasalahan dalam mengcrawl atau mengakses dari swapnya itu sendiri ataupun API-nya sendiri. Untuk itu kami memilih menggunakan hosting. Artinya servernya itu akan di-hosting di penyedia. Di sini yang kita pilih adalah hosting gratis, hosting PHP gratis dari 000 Webhost, karena gratis dan juga memiliki support PHP, dan juga kita mendapat akses satu database untuk yang gratis. Oke, pertama-tama kita buka dulu webnya, kemudian kita klik daftar jika belum mendaftar. Jika sudah mendaftar, maka kita bisa langsung login, misalnya dengan Google. Kita tunggu sebentar sampai loading. Oke, jika kita sudah mendaftar, jika belum pernah mendaftar sebelumnya, kita diwajibkan untuk membuat membuat website dulu. Jadi nanti website ini namanya akan muncul sebagai URL ataupun alamat dari website yang kita kembangkan. Jika sudah, di sini kita bisa klik manage. Nah, di sini kita klik manage. Kemudian kita menuju ke file manager. Nah, sebelumnya juga kita bisa mengkonfigurasi website ini, yaitu menyesuaikan versi PHP dari
aplikasi atau server yang mau kita kembangkan. Jadi misalnya NuSwap ini menggunakan PHP 8 atau PHP 7, kita bisa menentukan versinya di sini. Kebetulan kita pakai di sini PHP 74 saja karena website ini sudah terdapat beberapa project PHP sebelumnya. Oke, jika sudah, kita buka file manajernya. Bentar. Ya, di sini. Nah, nanti terdapat 2 folder di file manager di non web host, yaitu public HTML dan temporary atau TMP. Nah, nanti semua file-file yang mau kita jadikan public atau diakses oleh umum itu kita letakkan di dalam folder public HTML. Nah, kebetulan di sini sudah ada beberapa project yang dihosting di sini. Untuk library NuSwap yang tadi sudah dijelaskan, kita bisa meletakkan seluruh foldernya ataupun terutama server ya di dalam folder public HTML ini, yaitu di folder ini. Jadi langkahnya gampang ya. Jadi tinggal kita menuju ke folder yang dimaksud, yaitu di sini di sam htdoc, kemudian project foldernya tadi. Jika sudah dites di localhost dan running, maka selanjutnya folder ini bisa kita langsung tarik ke hostingan ini. Jadi contohnya seperti ini, pilih project foldernya, kemudian kita tarik ke upload ke ke file manager yang di 00 web host. Nanti akan muncul seperti ini. Jika belum pernah di upload, maka akan muncul seperti ini. Tinggal upload saja. Nanti yang sudah ada akan di override atau ditimpah oleh proses upload ini. Nanti kita bisa tunggu beberapa saat sampai semuanya terupload. Ini juga mungkin tergantung dengan koneksi dari internet kita masing-masing. Jadi kebetulan ini project ini hanya kecil ya, ininya size-nya itu hanya 797 kilobyte. Oke, sudah selesai. Nah, di sini kita bisa lihat isinya. Nah, di sini kita utamanya itu adalah menguji koneksi client server. Jadi yang kita akan uji adalah mencoba melakukan pengujian koneksi untuk meminta melalui protokol swap di server yang di luar dari komputer kita. Untuk itu beberapa langkah lagi yang harus kita sesuaikan. Nah, jadi di sini terutama di client PHP yang kita letakkan di localhost, itu kita gunakan sebelumnya adalah IP dari komputer kita untuk menguji. Nah, kemudian jika sudah untuk menguji yang di hosting, kita bisa sesuaikan alamatnya atau URL-nya diletak dari server PHP yang telah kita upload tadi ke non-web host, yaitu letaknya di sini. Ini website yang kita buat tadi, kemudian folder yang kita upload, kemudian di sini ada server NuSwap-nya ya. Jadi artinya itu ditentukan dulu di klien. Jadi nanti service-service yang dipilih bisa dipanggil oleh klien, misalnya client call penjumlahan. Nanti karena sudah dikonfigurasi di server, maka mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan sih, jadi kemungkinan besar bisa dijalankan walaupun berbeda komputer. Selanjutnya kita coba saja. Jadi ini adalah, di sini ada 9 dan 2 ya. Nah, sekarang kita coba panggil melalui browser yang lain. Di sini misalnya localhost, kemudian 19. Nah, yang ini client ini kita coba apakah request ke server NuSwap di luar itu bisa berjalan. Oh ya, saya lupa mengaktifkan SAM-nya, mohon maaf. Oke, kita jalankan dulu SAM-nya, Apache-nya. Oke, cukup Apache saja karena kita tidak menggunakan database untuk project yang ini. Oke, kita ulangi lagi.
Nah, di sini terlihat agak lama ya untuk merequest ke server yang website kita hosting itu, karena tentunya berbeda dengan di localhost yang latensi atau kecepatannya yang memang hanya di lokal, dan ini kita harus merequest dulu ke server non web host. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya bahwa sesuai dengan logika yang kita inginkan. Mungkin selanjutnya sedikit kita rubah, apakah untuk membuktikan memang ini tidak running di localhost ataupun script ini berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu kita ubah saja beberapa variabel. Misalnya di sini 12 dan bilangan keduanya adalah 7. Oke, sudah kita save. Ini kita panggil lagi klien PHP-nya. Ya, dan sudah berjalan dengan baik, dan juga kita dapat mengecek atau melihat service apa saja yang dijalankan oleh server yang kita hosting di luar tadi, nuswapnya apa saja, yaitu kita bisa langsung di sini. Nah, di sini terlihat bahwa server sudah berjalan dan WSDL-nya pun sudah aktif, dan beberapa service yang disediakan yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Dan untuk melihat lengkap dari XML service layanan WSDL ini, kita bisa klik di sini. Nah, XML ini nanti berguna untuk melihat atau bisa dimigrasikan atau dipindah ke bentuk lain seperti JSON ataupun format struktur data lainnya. Nah, di sini kita kelihatan sudah ada lokasinya. Di sini localhost itu karena maksudnya localhost dari si itu localhost. Kemudian kita cek yang di mana tadi yang di web host. Web bisa. Bisa 19.5b 13 strip kelompok. Satu strip fix. Kemudian di sini server.php. Kita lihat apakah sama servisnya. Oh, nggak salah ini. Bentar. Web sudah bisa kelompok 1. Oh, kurang strip. Oke, ini dia. Ya, seperti ini. Ini yang kita hosting tadi, sama dengan yang di localhost. Berikut adalah service SDL-nya. Nah, di sini terlihat bahwa server ini dihosting di sini lokasi, dan beberapa fungsi-fungsi ataupun service layanan yang digunakan bisa dapat dilihat di sini, yang dipanggil server pengurangan, server perkalian, dan juga untuk pembagian. Mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudari Fitri Mediani. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Arifa atas jawabannya. Untuk itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya Nusoap bukanlah sebuah alat, tetapi sebuah jembatan menuju layanan web yang lebih luas. Dengan Nusoap, kita dapat berkomunikasi antar aplikasi dengan mudah melalui protokol HTTP dan ZML. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah berkontribusi dalam studycast ini, dan terima kasih kepada rekan-rekan TWS yang telah menyaksikan studycast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat TWS, teknologi web service. Perkenalkan, saya Fitri Melani. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Fitri Meliani. Di sini saya akan menjelaskan ulangi. Bentar Mas. Microsoft ada toolkit mungkin kan? Stop Maps, mas. Gue salah nama. Jadi seperti ini hasilnya untuk yang paling optimal yang saya lakukan. Terima kasih. 3